kalau teman-teman mau sedikit runtut ya, dengar baik-baik nih. Pasal 27 Undang-Undang Dasar kita ayat 2 menyatakan bahwa hak warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu bisa didapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya kan? Nah, kemudian karena di dalam negeri mungkin peluang kerjanya itu terbatas, maka mereka juga boleh kerja keluar. Tidak ada yang melarang semua warga negara kita untuk bekerja keluar. Dan negara mana yang mau di tempat dia bekerja, itu semua diatur dalam pasal 31 Undang-Undang 18 kita. Di mana di Undang-Undang 18 itu di pasal 31 itu ada disebutkan ada kriteria negara-negara yang boleh dimasuki oleh pekerja kita. Pertama adalah negara itu memiliki sistem perlindungan tenaga migran dari luar negeri. Artinya kalau dia mau masuk ke Serbia, selama Serbia memiliki undang-undang perlindungan pekerja migran dari luar negeri, dia boleh. Bapak maaf sebentar Pak. Ini saya potong sebentar. Bagaimana dengan undang-undangnya ada, orangnya ada, tetapi ini dimanfaatkan oleh calo Pak. Ternyata tidak diterbangkan. Apakah calo tersebut bisa dilaporkan atau bisa dipenjarakan? Contohnya di Australia nih Pak, banyak sekali orang banyak sekali lapor, tapi kembali lagi masyarakat juga jangan mudah tergiur, jangan mudah terbujuk rayu mereka. Betul. Mereka itu kan memanfaatkan kelemahan kita, iming-iming duit, kemudian iming-iming gaji besar tanpa dokumen. Ya semua orang pengen kan. Betul. Nah, makanya masyarakat Indonesia itu mungkin jangan-jangan gara-gara sering makan mie instan kali ya, jadi kok hidupnya serba instan. Karena gini Pak, ada satu ya Pak ya di TikTok, salah satu TikTok itu mengatakan bahwa ada pembukaan job di Australia umur dari 22 tahun sampai 60 tahun. Terus ada yang nanyain, nggak bisa bahasa Kak, sudah umur 60 boleh. Nggak apa-apa kok, metik buah aja nggak usah pakai bahasa Inggris. Lah, ini kan sebenarnya nyata-nyata penipuan ini Pak. Tapi masyarakat kita itu masih percaya, bahkan debat sama saya. Nah, mereka itu memakai undang-undang tadi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan. Loh, kan bingung saya jadinya Pak. Ya, undang-undang itu memang itu undang-undang dasar kita loh ya Mbak ya, pasal 27 ayat 2. Jadi kalau yang dengerin di sini coba deh buka undang-undang dasar kita pasal 27 ayat 2 bahwa semua warga negara itu berhak memperoleh pekerjaan. Ya kan, di dalam negeri artinya kalau pekerjaan memang nggak dijelaskan dalam negeri atau luar negeri, tapi itu diartikan bisa bekerja di dalam negeri, bisa juga keluar negeri. Keluar negeri ke negara mana aja. Nah, negara mana aja itu diatur dalam Undang-Undang 18. Nah, Undang-Undang 18 itu menyebutkan negara-negara penempatan itu tadi kriterianya 3 tadi. Kalau salah satu terpenuhi, ya silakan. Tapi kembali lagi harus terdaftar. Artinya kalau dia mau ke Serbia atau ke negara manapun di dunia ini, dia lapor, datang ke Disnaker atau kantor BP3MI, BP2MI. Intinya itu menyampaikan bahwa Pak, saya mau bekerja ke sini, saya dapatkan ini peluangnya, apakah benar peluang kerja ini, bagaimana cara saya daftarnya, nanti akan diarahkan kemana dia ikut ke PT-nya, nanti ada pelatihannya, dokumen yang disiapkan dan sebagainya. Itu nanti akan kita pakai sebagai dasar perlindungan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka kalau terjadi sesuatu gitu, Mbak Yuni. Oh, sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, ini ilmu baru, setiap hari ilmu baru. Nah, Bapak, pertanyaan satu lagi nih Pak, karena mumpung sekalian Bapak ada waktu, maaf ya Pak yang ganggu. Boleh ya Pak ya? Izin? Nggak apa-apa. Oke, gini Pak, kan Bapak tadi bilang bahwa kita itu berhak mendapatkan pekerjaan ke luar negeri. Ini sudah ada visanya, ada kontrak kerjanya. Nah, biasanya dihalang-halangi di imigrasi nih Pak, karena tidak terdaftar di BP2MI. Contohnya di Makau nih Pak. Itu menurut tanggapan Bapak, apakah BP2MI itu tidak terkonek oleh imigrasi atau imigrasinya yang tidak paham dengan undang-undang tersebut Bapak? Izin. Jadi gini, ini ibarat seperti dua mata pisau, ya, dua mata pedang. Jadi posisinya itu sama-sama tajam. Jadi kalau ini nggak dilakukan dengan hati-hati, bisa melukai satu sama lain. Jadi gini, kita melihat bahwa pintu terakhir untuk seseorang bisa berangkat kerja ke luar negeri itu adalah dia memiliki paspor. Betul.
Kalau dia cuma mengandalkan ektp nggak laku. Betul. Betul. Ya, siap. Nah, paspor siapa yang menerbitkan? Dulu namanya Dirjen Imigrasi. Sekarang Dirjen Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi. Sama. Ya, tugas dan fungsinya masih sama. Cuman naik kelas jadi kementerian. Siap. Nah, setiap orang yang mau pergi ke luar negeri itu pasti wajib punya paspor. Siap. Pada saat dia mau bikin paspor, pasti dia akan ditanya. Standar pertanyaannya, bikin paspor butuh kemana Bapak Ibu? Saya juga begitu. Siap. Kok mau jalan-jalan, mau misalnya ke Singapura, ke Malaysia, atau mau kemana lah. Oh iya, berapa lama? Ya mungkin berapa seminggu gitu kan. Pertanyaannya standar sekali. Udah, dokumennya ada seperti itu. Dikasihlah KTP, KK, dokumen-dokumen lain yang disyaratkan. Nanti ada sesi foto, dan paspornya jadi diambil seminggu, 2 minggu kemudian selesai. Siap. Nah, itu kondisi normal jika masyarakatnya masyarakat yang memang patuh. Siap. Tapi semakin kemari banyak masyarakat yang nggak patuh, memanfaatkan celah-celah tadi dalam rangka mereka memanfaatkan dirinya sendiri atau pihak calo yang mengatasnamakan dia untuk dia kemudian bisa dibikinkan paspor untuk bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Yang itu kalau dia aturan undang-undangnya dia nggak boleh pergi kerja kalau dia nggak punya visa kerja dan kontrak kerja. Siap. Nah, kalau cuman punya paspor saja, kalau hanya selama dia berkunjung ke sesama 10 negara ASEAN bebas visa selama 1 bulan. Betul. Artinya dia mau berkunjung ke Malaysia atau ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke Timur ya. Siap. Itu kan adalah negara ASEAN tuh, Kamboja, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, itu adalah 10 negara ASEAN. Sesama 10 negara ASEAN sudah ada aturannya sejak puluh tahun yang lalu bebas visa. Betul. Nah, itulah kemudian dipakai sebagai jembatan mereka untuk transit di negara tersebut, kemudian mereka terbang ke negara lainnya. Nah, dari kasus-kasus seperti ini, Kementerian Imigrasi karena begitu banyak kasus-kasus yang terjadi, sekarang lebih hati-hati. Nggak sembarangan orang lagi bisa untuk menerbitkan paspor tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat bahwa dia memang mau jalan-jalan, mau wisata, setelah itu dia kembali. Makanya kami juga mendukung dari sisi Kementerian Perlindungan. Kalau ada orang yang mau bikin paspor, ditanya dulu mau jalannya kemana. Dari sisi kemampuan keuangannya, sanggup nggak dia jalan-jalan? Jangan-jangan rumahnya ada di mana gitu ya. Tapi kok dia mau jalan-jalannya ke Eropa nih, kira-kira nih. Bukan kita mau mengatakan bahwa seseorang nggak punya uang, tapi kan dilihat dari profilingnya. Betul. Dia sanggup nggak dengan jalan-jalan begitu? Ternyata menghabiskan uang yang banyak. Nah, dari situlah kemudian kita lakukan koordinasi dengan imigrasi. Mereka sekarang jauh lebih hati-hati karena dalam setiap kali ada kasus TPPO, kasus pemulangan pekerja migran kita yang bermasalah di luar negeri, yang jadi sasaran selalu imigrasi. Imigrasi selalu dikatakan kenapa kok mudah sekali menerbitkan paspor. Nah, sekarang mereka jauh lebih hati-hati. Itu tujuannya baik untuk menjaga supaya masyarakat yang mungkin karena kemauan dia sendiri atau dia diperalat oleh pihak calo, sponsor atau apapun namanya, membuat paspor untuk bisa berangkat kerja ke luar negeri. Siap. Ini sekalian saya sampaikan nih, saya 2 hari yang lalu, tim kami berhasil menggagalkan keberangkatan 1 orang yang sudah dipulangkan kasus TPPO dari Kamboja dan paspornya disita oleh perusahaan judi online di Kamboja. Selisih berapa minggu kemudian dia diiming-imingi oleh perusahaan itu lagi, orang Indonesia juga yang ada di sana, untuk berangkat lagi. Tapi dia bikinkan paspor baru di kantor yang imigrasi yang berbeda. Karena kami dapat informasinya, kami kemudian lakukan koordinasi. Nah, pada saat dia mau berangkat, langsung dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, ditahan.
masuk juga calo yang mau memberangkatkannya yang sudah melakukan pembayaran untuk paspor tadi. Nah, paspornya kenapa bisa timbul, bisa muncul lagi? Nah, ini yang sedang kami koordinasikan bahwa para masyarakat yang korban-korban TPPO yang dipulangkan tadi itu, mereka pada saat dipulangkan seyoknya paspor mereka itu dilakukan semacam kayak profiling. Oh, ini paspor ini sebaiknya jangan lagi diberikan kesempatan untuk keluar negeri karena dia sudah terbukti pernah dipulangkan kasus TPPO. Nah, Bapak sebentar saya potong Bapak. Sebentar saya potong. Teman-teman ini loh, ini kerja nyata ya. Mungkin tidak pernah terekspos di media sosial bahwa sebenarnya KP2MI bagian perlindungan itu. Ini ya salah satunya ya. Selalu disalah-salahkan. KP2MI selalu disalah-salahkan, yang dimana selalu kenapa nggak diawasi sih, kenapa nggak dilindungi. Kalian sendiri sudah dipulangkan oleh negara, sudah di backlist, masih bisa buat paspor lagi, tapi tetap digagalkan. Nah, ini kenapa saya melongo, kenapa saya merinding. Usaha sampai sedetail ini loh, kalian yang nggak sadar gitu loh. Ini pemerintah itu hadir menghalang-halangi, tapi kan berapa juta penduduk di Indonesia, sementara petugasnya cuma berapa gitu loh. Ini satu loh, padahal mereka itu, saya tahu banget mereka itu menggagalkan yang ada di Batam, benar nggak Pak? Menggagalkan yang di Jakarta, itu banyak sekali. Tidak terekspos, itu saya tahu sendiri. Bahkan Bapak SMS ke saya cuma screenshot. Artinya saya kenapa screenshot teman-teman? Saya ingin bilang bahwa Bapak hadir. Tetapi kalau informasi kita kurang, ini kalian selalu menyalahkan, kenapa sih pemerintah tidak hadir? Hadir, cuman kalian ngengkel. Itu loh, sudah dihalang-halangi, bahkan ditangkap lagi. Terus mau jadi apa kalian? Selalu menyalahkan. Saya tidak membela pemerintah, karena kalian selalu bilang, iya karena job di Indonesia nggak ada. Yang berangkat ke Kamboja bukan nggak ada job loh. Mereka pernah kerja enak ya Pak ya di Indonesia ya Pak ya. Mereka punya usaha. Contohnya Evan aja di sini di Indonesia itu kerja jadi customer service salah satu bank besar di Indonesia. Tergiur. Intinya adalah kalian tergiur. Jadi saya cuma menegaskan ya, ini maupun Pak Dirjen ada waktu ngoceh ya gini. Jadi saya hanya ingin bilang bahwa pemerintah hadir, kalian sendiri yang tidak mau cari informasi. Izin Pak, lanjutkan. Maaf. Jadi mumpung ini didengar oleh fansnya isu ini. Siap Bapak. Iya, ada 1.500 orang ini Pak. Iya, jadi gini ya. Jadi pemerintah itu tentu ingin semua warganya itu kerja. Kalau di dalam negeri posisinya peluang kerja itu lagi sedikit, tentu pemerintah tidak pada posisi melarang, tapi juga tidak pada posisi mendorong, tapi adalah memfasilitasi. Apa yang memfasilitasi? Memfasilitasi berangkat secara prosedural. Apa itu prosedural? Mereka harus punya dokumen yang lengkap, dan yang utama mereka mampu berbahasa. Jangankan bahasa Serbia, bahasa Inggris aja belepotan, ya kan? Betul, bukan menghina ya Pak ya, tapi ini kenyataan. Kemudian mereka punya visa kerja, dan yang paling penting punya kontrak kerja, dan yang terutama mereka harus punya skill. Jangan sampai mereka berangkat hanya skillnya otot doang yang dimodalin. Modal nekat Pak, izin. Modal nekat itu namanya bonek. Kalau bonek kan udah jelas tuh kan. Nah, ini modal nekat tapi mau kerja yang kira-kira mau dapat gajinya puluhan juta, ya susah. Akibatnya karena cuma modal nekat tadi, di sana itu ya kerjanya ala kadarnya, berpindah dari satu majikan ke majikan lain karena overstay, karena sifatnya ilegal. Kalau di Korea itu namanya PMI swasta, PMI swasta Pak, betul. Karena dia overstay, dia udah nggak diakui lagi oleh imigrasi tempat, ya akhirnya mereka dibilang swasta. Nah kami menghimbau teman-teman kalau memang mau berangkat, paling tidak minimal memiliki kemampuan bahasa dulu deh. Karena bahasa itu yang penting. Kenapa Filipina itu pekerja migrannya bagus-bagus? Karena memang mereka dari sejak lahir, sejak orok, udah ngerti bahasa Inggris. Betul. Kebetulan mereka memang bahasa keduanya selain bahasa alok adalah bahasa Inggris. Betul. Sementara kita cuma bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kampung. Bahasa daerah. Masing-masing. Betul. Jadi belajar dari SD, SMP, SMA pun bahasa Inggrisnya pun ala kadar. Yes and no. Cuma tahu what. What. Nah,
Itu menyebabkan teman-teman kompetensinya dianggap masih kurang dan pada saat berangkat tidak punya kesiapan, skill yang cukup. Betul, Nah itu yang menyebabkan akhirnya ngambil jalan pintas, ngambil instan. Oke. Nah disinilah dimulai nanti terjadinya tadi ada pelanggaran-pelanggaran untuk berangkat secara prosedural gitu. Betul. Bapak ada satu titipan pertanyaan ini Pak. Apakah pekerja migran yang di kapal pesiar tidak boleh daftar BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Gimana coba ulangi? Pekerja kapal pesiar, Pak. Apakah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Ini titipan pertanyaan tadi, Pak. Oke, jadi ini sekalian saya buat edukasi teman-teman semua ya yang dengerin ya. Jadi gini, Undang-Undang 18 ini diterbitkan tahun 2017. Sejak diterbitkan tahun 2017 sampai kemarin bulan Desember tahun lalu, itu ada dispute. Dispute itu ada perbedaan pandangan, di mana yang namanya ABK, kemudian para awak kapal perikanan, kemudian para ABK yang kerja di kapal pesiar, itu mereka tidak mau dimasukkan dalam golongan pekerja migran. Padahal dalam Undang-Undang 18 itu dikatakan pekerja migran Indonesia adalah pekerja orang Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan upah dari luar negeri. Artinya kalau dia bekerja di kapal pesiar, selama dia ada di luar negeri, dia termasuk adalah pekerja migran. Tapi itu kemudian terjadi dispute atau terjadi pertentangan karena mereka para ABK ini nggak mau dimasukkan dalam kategori pekerja migran, dan selama ini mereka itu dikelola atau diatur oleh aturan dari Kementerian Perhubungan ya. Nah kemudian ada beberapa asosiasi kelautan atau yang ABK ini mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi sejak 2 tahun yang lalu, dan di bulan Desember tahun lalu Mahkamah Konstitusi dengan keputusan nomor 126-nya sudah mengatakan seluruh ABK awak kapal yang bekerja di kapal manapun perikanan itu adalah pekerja migran Indonesia. Nah, setelah dari situ, barulah mereka sekarang rame-rame ingin mendaftar kepada perusahaan-perusahaan seperti P3MI. Nah, apa yang terjadi sebelum mereka diakui sebagai pekerja migran yang dinyatakan dalam amat putusan Mahkamah Konstitusi itu, mereka berangkat melalui perusahaan yang tidak mengatur mengenai kewajiban untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. Iya kan? Okay. Nah, pada saat mereka tidak membayar BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi sesuatu, negara nggak bisa hadir karena mereka tidak membayar perlindungan, asuransi perlindungan ininya selama mereka bekerja. Nah, inilah yang kemudian banyak kasus para ABK kita yang kemudian meninggal di tempat kerjanya di negara lain dipulangkan. Ada yang memang beruntung dibiayai oleh perusahaan yang mengirimkannya, yang kita sebut dengan manning agency. Tapi ada juga yang nggak punya perusahaan, mereka dipulangkan atau mungkin nggak bisa dipulangkan karena nggak ada biaya memulangkannya. Sementara kalau bagi pekerja migran kita yang terdaftar di BPJS, salah satu yang manfaat yang didapat oleh pekerja itu, mereka kalau terjadi sesuatu mereka akan dipulangkan dengan biaya negara. Itu kira-kira Mbak Yuni. Oke, siap. Jadi sangat paham sekali. Terima kasih Bapak kehadirannya. Ini banyak yang gamblang banget dengan penjelasan Bapak ya. Katanya penjelasan Bapak tidak mading. Jadi ini soalnya dirjennya lagi gabut. Cuma telepon. Bukan, karena mereka bilang begitu mudah difahami karena selama ini Pak yang ada di media mereka tetap mengatakan bahwa informasinya mungkin ya beda ya Pak ya, kita kan orang kampung, jadi untuk memahami kosakata itu sangat sulit sekali, tetapi di Bapak ini Pak Dirjen ini lebih mudah. Jadi banyak orang yang lagi komen tadi nih, oh paham Pak, oh mengerti, oh rungokno rek. Intinya adalah mereka memang benar-benar mendapatkan informasi yang langka ini Pak. Dan ini pertama kalinya saya yang telepon sama Bapak lebih dari setengah jam ini membahas pertanyaan dari terakhir Mbak Yuni, saya ingin menghimbau nih, meminta kesediaan para
pemirsanya podcastnya Mbak Yuni ini. Kalau misalnya teman-teman semua dalam setiap kegiatannya atau setiap kali surfing di media sosial menemukan iklan-iklan lowongan kerja dari luar negeri yang mungkin dirasakan agak sedikit kurang tidak meyakinkan, jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk melapor ke kami. Itu betul Bapak. Sebentar saya ini dapat tambahan ini. Kemarin kan dari media sosialnya KP2MI mengatakan bahwa jika kalian mengetahui ada sebuah media sosial yang memberikan info yang meragukan, boleh laporkan ke cyber BP2MI, KP2MI. Tetapi Pak, jawabannya saya sudah screenshot ke Bapak. Mereka meminta kami mengabaikan. Nah ini gimana Pak maksudnya Pak? Ya, jadi ya itu loh Mbak ya. Jadi kan ini sebenarnya, jadi gini teman-teman semua ya. Jadi di Kementerian P2MI ini di bawah saya persis ya, saya kan Dirjen Perlindungan, di bawah saya itu ada namanya Direktorat Cyber Perlindungan PNI. Siap. Tapi jumlah pegawainya cuma 5 orang. Bayangkan itu ya, kami kekurangan orang, ini kami sedang minta tambahan. Siap. Nah, mereka ini sekarang ini setiap hari berjibaku menerima aduan dari seluruh dunia mengenai iklan-iklan hoax, iklan-iklan penipuan yang sifatnya itu adalah mau mencoba untuk menipu masyarakat kita bekerja ke luar negeri. Siap. Nah, informasi tadi itu kami kumpulkan. Tapi yang memang yang kemarin Mbak Yuni sampaikan itu, saya sudah berikan pengertian kepada petugas. Petugas kami ini 24 jam loh melayani, kecuali 24 jam itu 24 jam 7 hari seminggu, tapi 24 jamnya itu dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kalau jam 10:01 pesan tadi akan ditanggapi nanti jam 6 pagi besoknya. Tapi intinya kami lakukan setiap hari. Nah, saya sudah beri ingatan kepada teman-teman semua di sana yang melayani bahwa kalau ada permintaan untuk meneruskan apakah ini termasuk lowongan kerja yang sifatnya penipuan, mohon diterima dengan baik. Karena bagaimanapun juga mereka adalah garda terdepan dari KP2MI. Nggak mungkin namanya KP2MI itu melakukan patroli siber 24 jam ke seluruh medsos kita, melek 24 jam. Betul. Jadi siapa nanti yang perlu kita minta bantuannya? Masyarakat, teman-teman semua, para pekerja migran kita, calon pekerja migran, masyarakat yang tahu ada iklan-iklan yang aneh-aneh atau yang nggak masuk akal, laporkan ke kami. Nah, nanti kami akan teruskan ke Direktorat Cyber. Direktorat Cyber nanti akan melakukan apa yang kami lakukan. Pertama, kami akan minta ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Namanya Kementerian Komdigi, itu namanya Kominfo. Kami sudah kerja sama. Tolong iklan ini di take down. Kami minta di take down di Facebook, di Instagram, kemudian di Twitter, sekarang namanya X ya, di TikTok. Itu biasanya nggak butuh waktu lama di take down. Tapi yang namanya iklan penipuan, mati 1, besok tembus 1000. Aja begitu, terus begitu. Kejar-kejarannya kita seperti gitu. Tapi intinya negara hadir, negara nggak tidur. Kalau ada kayak gitu itu kita selalu. Cuman kan masyarakat nggak tahu. Iya Pak, tapi jawabannya nggak enak banget Pak saat dikatakan abaikan saja. Kita terkejut saat itu saya berikan juga pengertian sama mereka. Mohon itu dapat diterima, bahwa nanti akan kami kaji lebih lanjut ini seperti apa iklannya. Dan kalau memang seperti itu ya kami sepakat bahwa ini adalah iklan-iklan yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada tendensi untuk melakukan penipuan. Tapi sekali lagi garda terdepan untuk kami bisa menghilangkan atau mengurangi iklan-iklan penipuan kerja di luar negeri itu, masyarakat tolong juga sampaikan ke kami. Siap. Informasi tersebut. Mbak ini nanti tolong aja di-share dalam itu komen yang ada di YouTube itu. Siap. Nomor call center kami yang pernah kami sampaikan ke Mbak Yuni. Siap. Nah, call center tadi itu silakan laporkan saja kalau misalnya ada yang aneh-aneh iklan lowongan kerja, nanti akan kami teruskan ke Direktorat Cyber. Nanti Direktorat Cyber akan melakukan koordinasi. Pertama koordinasinya adalah ke Komdigi tadi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemudian kami juga akan laporkan ke Barreskrim, ke pihak-pihak aparat penegak hukum untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Kenapa? Kementerian P2MI nggak punya kewenangan menyidik.
Siap Bapak, Kami siap. kan PNS, kami harus meneruskan ini ke pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, gitu ya Mbak. Oke, Ya. siap Bapak. Mungkin pesan ditambah lagi cybernya Pak, karena cyber adalah harapan kami di mana kalau 5 orang jelas nggak kuat Pak. Mungkin izin Pak Menteri. Ya, jadi saat ini terus terang ya, call center nanti yang sama Mbak Yuni itu nanti akan di-share itu nomornya itu adalah nomor yang memang itu adalah nomor yang hidup 24 jam, tapi memang Siap. di jam kerjanya sampai jam 6, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Siap, Pak. Nah, nomor itu adalah nomor WhatsApp bisnis. Siap. Nah, WhatsApp bisnis ini punya keistimewaan tapi terbatas, yaitu dia hanya bisa di-cloning di 4 device. Betul. Ya, Siap Bapak. nah 4 device tadi dibagi 2. Satu di bawah Pak Direktur Mangiring yang Mbak Yuni sudah tahu. Siap. WhatsApp-nya dipegangin HP yang dia pegang 24 jam. Siap. 2 lagi di bawah Pak Firman, Pak Direktur Firman, dia juga dipegang oleh 2 stafnya. Jadi Oke, siap. 4 nomor tadi mereka bergantian memantau lah patroli, kalau ada yang melapor atau apa, mereka kemudian akan melakukan responnya dan akan meneruskannya ke pihak-pihak terkait. Siap, Nah, inilah yang kita harapkan ke depannya. Kami sedang menyempurnakan sistem pelaporan yang Siap. nantinya akan lebih banyak lagi petugas yang bisa melayaninya, Mbak. Saat ini baru ada 4. Iya siap. Ya. Dan kemarin juga saat saya bertemu dengan Pak Yuda secara langsung ya Pak ya. Kemarin kebetulan saya bertemu dengan Pak Yuda, dengan Pak Martin Simanjuta, dan Pak Yuda juga menyampaikan yang Bapak berikan aplikasi itu, dan semoga bermanfaat dan kita mau berharap ada yang mencoba. Sekarang saya ngomong nih kalau gitu, karena Mbak ini sudah nyinggung masalah ini. Oh, siap. Nah, teman-teman semua, ini pesan saya harus mempromosikan ini. Jadi Kementerian Luar Negeri itu sudah memiliki sebuah aplikasi bagus, namanya aplikasi Peduli WNI. Peduli Warga Negara Indonesia. Tolong diinstal dari Play Store di Android maupun dari iOS kalau dia punya iPhone ya. Itu sangat bagus. Kenapa? Itu nanti kalau misalnya para PMI yang berada di luar negeri mengalami sesuatu masalah, di salah satu menunya ada namanya menu panic button, tombol darurat. Tombol darurat ini kalau misalnya tidak Bapak bisa diulangi aplikasinya apa ini? Banyak yang nanyain Bapak. Nama aplikasinya Peduli WNI. Cari aja. Bukan. Nama aplikasinya Safe Travel. Iya. Safe Travel. Safe Travel ya. Tulisannya Safe Travel, bukan Peduli WNI teman-teman. Salah ngomong, maaf. Safe Travel, Safe Travel. Safe Travel. Betul. Tolong diinstal, kemudian masukkan semua data yang diminta. Kalau teman-teman yang ada di luar negeri sebagai pekerja mengalami sesuatu masalah, di situ ada menu di tombol tengahnya, namanya panic button atau tombol darurat. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kemudian PMI itu ada masalah kekerasan, disekap, diperjualbelikan atau apapun ya, maka dia bisa tekan tombol itu. Tapi jangan tekan tombol itu hanya gara-gara gaji belum dibayar. Jangan, harus memilah-milah mana yang bisa ditekan tombolnya, mana yang enggak. Nah, inilah yang kemudian nantinya menjadi bagian dari perlindungan negara kepada para pekerja migran kita. Begitu ya. Nah, coba aja. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi ada PMI kita di Jepang, dia kemudian mengalami suatu kecelakaan atau dia melihat suatu kecelakaan temannya dan dia kemudian menekan tombol itu, dalam waktu sekian menit datanglah 911-nya Jepang mengambil dia dengan ambulans langsung dibawa ke rumah sakit. Yaitu salah satu bentuk fungsi dari button panic button tadi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya mengancam jiwa dari para pekerja migran kita. Silakan dicoba. Ini teman-teman ya, saya sudah tunjukkan ya ini contohnya. Jadi ini jangan dipencet kalau kalian tidak digaji atau apapun. Ini khusus buat emergency saja. Jiwa. Mengancam jiwa. Yang mengancam jiwa. Ya, Jadi nanti dia akan mencari dari IP address, dari GPS location-nya, KBRI terdekat.
KBRI terdekat tadi akan menghubungi pihak otoritas negara setempat. Otoritas negara tempat tadi dengan 911-nya akan datang ke lokasi kejadian tersebut, menyelamatkan dan melindunginya. Kira-kira gitu. Oke. Dari Pak Yuda. Oke, siap Bapak. Waduh, ini 40 menit lebih ya teman-teman ya. Ini pertama kali saya ngomong sama Pak Dirjen selama ini. Sudah, oh ini banyak yang download ternyata Pak. Sekarang juga banyak yang download ini. Oke. Coba, tapi jangan dipakai iseng-iseng lo ya, kasihan lo ya petugas KBRI ya. Nanti dia bilang, nanti bener kayak gini. Aduh, males saya bantu lagi, saya selama saya dibohongin terus nih. Masa urusan pacaran saja saya dilaporin. Betul. Gagal nikah. Oke, siap Bapak. Ini teman-teman sudah mau lagi. Iya, sudah download juga. Ini langsung laporan semua ini teman-teman. Itu ya. Oke. Itu aja mungkin. Selamat malam semua teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat. Ya, jaga diri baik-baik, kerja yang baik di negeri orang. Patuhi, ikuti semua aturan yang ada. Itu aja sih Siap. saya. Siap Bapak, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Keren banget ini Pak Dirjen ya. Pak Dirjen ini sangat keren banget. Saya izin Pak minta waktunya, saya minta maaf juga ya, pertanyaan saya panjang kali lebar nyambung terus, padahal ini masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya yakin dan percaya teman-teman ya sudah jelas kan tulisannya safe travelnya gak ngono Mbak karo F jengat. Oke, jadi saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Banyak yang nanyain apakah itu Pak Menteri, bukan, itu Pak Dirjen Perlindungan KP2MI yang dimana memberikan penjelasan semuanya dagingnya. Jika kalian tidak percaya, ada pasal-pasalnya juga, itu semuanya kalian sudah mendengarkan ya. Ini saya sangat terpesona sekali dengan Pak Dirjen yang mau membuang waktunya berbicara, memberikan edukasi sampai saya nggak bisa ngangkat telepon yang lainnya. Dan ya tentunya kami sangat menginginkan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi teman-teman jika kalian memaksakan diri untuk melakukan sesuatu ke luar negeri, itu hak kalian. Saya tidak akan menghalang-halangi kalian, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan apapun. Risika leho ya. Bener nggak teman-teman? Jadi intinya adalah ya seperti itu. Dan terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung ini. Banyak sekali telepon masuk, tapi saya tidak mau live-kan dulu ya, karena aduh, saat patah ini ada orang telepon masuk. Ya wes, lanjut.